kali ini saya akan sharing mengenai metode kontrasepsi. Jadi, metode kontrasepsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu metode sederhana dan juga metode modern. Metode modern ini dibagi menjadi tiga, yaitu kontrasepsi hormonal, IUD atau AKDR, dan juga kontrasepsi mantap atau Yang selanjutnya yaitu kontrasepsi suntikan. Berdasarkan jangka waktunya, kontrasepsi suntikan ini dibagi menjadi dua, yaitu suntik KB 3 bulan dan suntik KB 1 bulan. Suntik KB 3 bulan ini hanya berisi progestin saja. Kelebihan dari KB suntik 3 bulan, yang pertama, relatif aman bagi ibu menyusui. Kemudian bermanfaat bagi wanita yang tidak bisa menggunakan KB yang mengandung estrogen. Kemudian jika ingin berhenti tidak perlu repot ke dokter, tinggal hentikan saja. Dan dapat mengurangi resiko timbulnya kanker ovarium dan kanker rahim. Dan kekurangan dari KB suntik 3 bulan ini, yang pertama, dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, kenaikan berat badan, payudara yang terasa nyeri, kemudian siklus mensnya menjadi tidak teratur, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk kembali subur, dan juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Yang selanjutnya yaitu suntik KB 1 bulan. Suntik KB 1 bulan ini berisi kombinasi antara progestin dan estrogen. Kelebihan dari suntik KB 1 bulan ini, yang pertama, siklus mens menjadi lebih teratur dan waktu kembali kesuburannya lebih cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu jadwal penyuntikannya lebih sering karena sebulan sekali pasti suntik. Kemudian dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, payudara nyeri, dan juga terjadi perubahan mood, dan tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Metode kontrasepsi modern yang kedua yaitu IUD atau AKDR. IUD ini ada dua macam. Yang pertama ada IUD yang berisi tembaga dan juga ada IUD hormon. IUD yang berisi tembaga ini bisa bertahan sampai 10 tahun dan IUD yang berisi hormon hanya bisa digunakan sampai 5 tahun. Kelebihan dari penggunaan IUD, yang pertama, tidak takut lupa. Tidak seperti pil KB, misalkan kita suka lupa, harusnya sudah minum tapi lupa gak minum. Kemudian kalau suntik, misalkan jadwalnya hari ini suntik, kita lupa gak suntik. Tapi kalau IUD kita tidak takut lupa karena IUD-nya sudah terpasang di rahim kita. Kemudian bisa digunakan dalam jangka waktu panjang dan tidak mengganggu kesuburan. Jadi setelah alat IUD-nya dilepaskan, Anda bisa langsung subur kembali. Sedangkan kekurangan dari penggunaan IUD ini, yang pertama, posisi IUD bisa saja bergeser saat berada dalam rahim. Kemudian pasangan bisa merasa tidak nyaman saat berhubungan karena ada sisa benang IUD di dalam vagina, dan juga bisa menyebabkan kram dan perdarahan menstruasi menjadi lebih banyak. Metode kontrasepsi modern yang selanjutnya yaitu kontrasepsi mantap atau kita singkat dengan kontap. Kontap pada pria disebut vasektomi dan kontap pada wanita disebut tubektomi. Tubektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Kelebihan dari tubektomi, yang pertama yaitu sangat efektif. Kemudian tidak mempengaruhi ASI, tidak menimbulkan efek samping jangka panjang, dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksualitas, serta bisa mengurangi resiko terjadinya kanker ovarium. Sedangkan kekurangan dari tubektomi, yang pertama yaitu tidak dapat dipulihkan kembali dan dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Jadi sebelum melakukan tubektomi harus dipikirkan secara matang dan didiskusikan terlebih dahulu dengan suami dan keluarga. Kemudian dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan dalam jangka pendek, dan juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Yang selanjutnya yaitu vasektomi.
Vasektomi adalah bedah untuk sterilisasi pria berupa pengikatan atau pemotongan saluran benih sperma agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Kelebihan dari vasektomi yang pertama yaitu lebih efektif, kemudian praktis dan cepat, hanya memerlukan 1 kali tindakan saja dan hanya memerlukan pembiusan lokal. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukannya tindakan operatif dan kadang-kadang dapat menimbulkan komplikasi seperti perdarahan dan infeksi, dan juga dapat menimbulkan masalah psikologis yang berkaitan dengan perilaku seksual. Nah, jadi itu dia jenis-jenis metode kontrasepsi. Sudah ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan keadaan dan kebutuhan diri kita. Jika teman-teman ingin ber-KB tapi masih bingung menentukan KB apa yang cocok, sebaiknya teman-teman konsultasikan kepada bidan ataupun dokter kandungan agar diberikan arahan dan bimbingan untuk menentukan kontrasepsi apa yang cocok. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk ber-KB. Baiklah, segitu dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.